Saya masih bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Sudah ada di dalam, dari tadi saya penasaran banget nih lebih sejuk lagi sekarang, lebih sejuk lagi sekarang. Sudah berada di dalam, lihat tadi ini kayak Eropa tapi ada di Mangkunegaran gitu ya. Mungkin Pak Erick bisa cerita dulu, ini apa, kesan klasik masih ada tapi aduh ini. Ya ini visi daripada Kanjeng Gusti waktu itu disampaikan bagaimana ini sebuah wilayah yang sakral tetapi juga pusat budaya Jawa, ya maksudnya di sekitar sini bukan ini di seluruh bagian barat ya. Mangkunegaran. Dan ini ini yang memang jangan sampai terbengkalai. Saya cocok langsung karena tadi yang saya sampaikan bahwa para wisata kita ini akan menjadi pertumbuhan ekonomi baru, industri kreatif. Ya, selain ketiga industri lain tadi yang saya sudah sampaikan, hilirisasi sumber daya alam, kita bicara yang namanya agrikultur kelautan yang belum dimaksimalkan, dan juga digital ekonomi. Nah, salah satunya itu yaitu industri kreatif yang salah satunya di bawahnya para wisata. Nah, tetapi kembali yang kita dorong bagaimana para wisata ini yang kita bangun justru kepada turis lokal yang jumlahnya 70%. Justru lebih besar turis lokal ya dibanding dengan wisatawan. Dan kuenya itu 1.400 triliunan. Dibandingkan turis asing hanya 300. Jadi sayang kalau sampai kita salah melihat data. Dan kembali gini loh, secara nasionalisme kita jangan juga menomorduakan turis lokal kita, saudara-saudara kita. Dari Sumatera, dari ujung ke ujung tidak ada tempat pariwisata yang dibangun. Nah, karena itu kita sekarang membangun Bakauni, ya. Itu kan sudah tembus Sumsel, Lampung, ya. Itu kan menjadi tempat hal yang positif gitu. Lalu kita membangun juga nanti kereta Sawah Lunto, yang itu UNESCO. Di Sumatera Barat nih, ya. 20 Desember ini kita resmikan, ya kan. Lalu di Riau ada tuh kayak Santa Monica Piers nanti, ya jadi kayak hal itu di Riau ada nanti kita bikin. Nah ini yang kita dorong, bukan karena apa-apa, kita ingin memastikan yang namanya tadi aset-aset nasional kita menjadi kembali pertumbuhan ekonomi UMKM, pembukaan lapangan kerja, tapi tidak kalah penting menjaga budaya kita. Nah ini yang nggak boleh hilang gitu. Kan kadang-kadang kemudian dipaksa untuk memilih antara kita mau modernisasi dan meninggalkan yang lama ini, tapi ini ternyata Pak Erick punya formula tersendiri ya untuk bisa melestarikan budaya ya. Ya, saya percaya bangsa besar itu bangsa yang menghargai sejarahnya, yang tahu dengan sejarahnya. Generasi muda kita jangan sampai terjebak sebuah pemikiran-pemikiran kebarat-baratan, tetapi mereka lupa fondasinya. Ya, bagaimana dulu tahun 1928 anak muda Indonesia bicara berbangsa satu, bernegara satu. Itu sebuah hal yang luar biasa. Indonesia sudah memutuskan posisi kita Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dengan berbagai keragaman. Itu sebuah hal yang juga hari ini menjadi isu dunia. Amerika ada kerusuhan sosial, di Eropa perang sama. Nah, kita ini bayangkan budayanya paling banyak, sukunya paling banyak, tetapi masih menjadi sebuah kekuatan kesatuan sebuah negara. Itu yang kita harus jaga. Ya. Itu nilai yang nilai-nilai nasionalisme yang harus kita jaga gitu. Ya. Pak Erick, nah karena sudah jauh-jauh saya datang dari Jakarta ke Solo, karena Pak Erick sibuk di sini, mungkin Pak Erick juga bisa cerita dong. Banyak sekali pemirsa saya penasaran, waduh nikahan Mas Kaisang sama Mbak Irina itu bakal kayak gimana sih? Royal weddingnya Indonesia. Saya rasa konteksnya seperti itu, bahwa Pak Jokowi itu kan asli dari Solo. Beliau ya ingin mengawini anaknya di kotanya. Mas Gibran juga di Solo. Ya, Mas Kaisang sekarang di Solo. Mbak Kayang di Medan karena Mas Bobi kan dari Medan gitu. Nah, tetapi yang Bapak inginkan bahwa ini ada festival budaya. Dan juga mendorong ekonomi kerakyatan. Jangan sampai ini dianggap sebuah kemegahan, tidak. Ini festival budaya. Dan ini yang Bapak ingin ciptakan gitu. Dan kita bisa lihat nanti bagaimana nanti yang namanya kereta itu diiringi dengan tadi pasukan-pasukan yang berpakaian Jawa. Itu juga kan mengingatkan juga. Dan ini sebuah adat yang juga nanti diingatkan, oh begini loh adat istiadat. Kita punya loh ini. Nah itu loh. Jadi kadang-kadang kan sekarang kita terjebak ya kalau perkawinan barat kadang-kadang. Begini. Padahal perkawinan Indonesia itu lebih membumi dan punya filosofi yang indah gitu.
Nah, dan ini yang saya rasa visi dari beliau, festival budaya tapi dekat dengan rakyat, ya. Dan beliau asal dari sini, jadi bukan orang lain. Kalau tiba-tiba Erick Thohir membuat seperti itu di Solo, agak bingung itu. Kalau beliau saya rasa lumrah saja itu. Mas ya Gibran kan? juga memang di sini gitu Iya, ya. dan di sini, dan memang di sini akarnya gitu. Dan saya rasa saya justru ngeliat positif. Keterlibatan saya juga saya sudah sering sampaikan. Mas Kaisang itu udah kayak keponakan saya. Oh ya, deket banget Iya kan, sama Erick. dan sama Aga itu kan tiap minggu ketemu. Oh iya, benar. Ngobrol bola. Alhamdulillah kemarin Persis menang 6-1. Ya, tapi hal-hal itu ya memang yang lumrah gitu. Dan memang Mas Kaisang ini kan figur yang menyenangkan. Betul. Ya, menyenangkan, Banyak sekali. ketawa-ketawa, dan bagus lah ketika juga generasi muda ini bisa mencontoh figur-figur ya, di mana ada figur-figur lain yang ingin juga bergerak di ekonomi. Mas Kaisang seorang Iya, pengusaha memang, muda ya. iya, memang ekonomi. Nah, itu kan bagus. Jadi kita apalagi 70% dari research. Anak muda Indonesia mau jadi entrepreneur. Jadi kan ini ada simbol-simbol baru yang positif gitu. Ya, Jadi- ada Nadiem dulu, ya kan? Terus ada grup Bukalapak dulu, Fajrin dan lain-lain. Ya, ini kan ada founder-founder baru yang terinspirasi. Kalau dulu mungkin ada Hairul Tanjung. Nah, saya kan ngeliat Hairul Tanjung gitu lah. Tapi kan Terinspirasi, terus saya ya. juga ngelihat yang tokoh-tokoh media, Dahlan Iskan, Yaakob Utama. Nah, sekarang emang generasinya beda. Betul. Ini ngelihat yang baru lagi gitu. Nah, ini yang hebatnya kalau di Amerika selalu ada setiap berapa periode ada pengusaha baru di Amerika. Dan jadi besar. Nah, makanya Nah, jadi ini salah yang satu concern ini Pak yang harus Erick kita juga ya. dorong. Kenapa tadi? Yang namanya keberlanjutan juga para pengusaha muda ke depan gitu. Ini Pak Erick kan berarti harus bisa, Pak Erick dan berapa banyak yang ditugaskan sebenarnya untuk bisa menerjemahkan Pak Presiden bilang tadi. Ini jadi gak hanya jadi hajatan tapi jadi festival budaya. Pak Erick juga kenal dekat secara personal dengan Mas Kaisang. Jadi ini memformulasikannya gimana nih? Jadi kita menanti-nanti hari Ya. Sabtu Minggu bakal gimana Ya, ya? yang pasti kan nanti adat istiadat di Loji Gandrung itu kita hormati. Karena kalau di sini tasyakuran, kalau yang ini tasyakuran ini kan memang bukan tempat buat ada, ya nggak boleh lah. Itu ada benang merahnya. Nah, memang itu di Loji Gandrung, lalu naik kereta di situ juga ada masyarakat itu Car Free Days. Ya biarin aja masyarakat berjalan. Oh, ya ini kan? di Slamet Riyadi ya, Iya, Spanyol. terus nanti ada juga 9 panggung, di mana ada festival budaya. 9 panggung. Ada 9 panggung kecil-kecil, festival budaya. Ada musik jalanan, ada lagu keroncong, ada tari-tarian, itu kita lakukan gitu. Belum lagi nanti Mas Kaisang berinisiasi, dia kan banyak restorannya. Restorannya itu nanti mengasih makan gratis, itu kan kita lakukan. Nah, ini hal-hal yang saya rasa positif. Ini dari Mas Kaisang sendiri, bukan dari kita. Makan Nah, gratis, wah iya, gimana ini tuh kan- saya harus cari Iya. itu makan restorannya Nah, di mana ya? Lalu ini yang menjadi hal-hal yang saya ada festival budaya, ada makanan, pas Car Free Days memang sebuah natural, dan kalau Car Free Days di Solo memang rame, udah Mas banyak. Gibran bilang nggak Iya. boleh ya, tetap aja ya. Ada ya. Banyak rame gitu. Nah, ini yang diperkaya. Jadi bukan justru mengganggu tapi memperkaya gitu. Nah, terus yang memang yang harus diantisipasi juga tadi tamu-tamu masyarakat yang ingin ikut kemeriahan. Itu sudah tidak terbendung ya, setiap kali presiden kemana-mana kan pasti ada. Itu yang paling stres ya. Itu yang kita jaga, makanya kita tadi coba memperdayakan mereka menjadi bagian daripada tadi yang namanya tasyakuran ini gitu. Itu juga dikelola itu ya. Dikelola. Bukannya dibatasi tapi kemudian Media, nanti pasti media, ya kan kita atur juga media. Ada spotnya yang baik, saling bergiliran gitu. Ya kita lakukan inilah gitu. Pak Erick mungkin punya pesan kepada kami. Pak Erick dengar segala atribusi yang Pak Erick punya ya. Sekarang kan sih lagi di Solo, jadi diminta sama Pak Presiden gitu ya secara personal. Karena memang dekat juga ya sama Mas Kaisang. Jadi Menteri BUMN, jadi pengusaha besar, harus itu nggak boleh dilupain. Jadi salah satu pengusaha besar lah di Indonesia. Pak Erick melihat visi Indonesia ke depan itu seharusnya menjadi bagaimana Indonesia? Ya, saya selalu bilang, jangan sampai kemerdekaan yang kita isi ini, yang kita punya ini tidak diisi dan tidak berdaulat. Itu yang jadi masalah. Ya, sudah terlalu lama kekayaan bangsa kita ini
lebih memperkaya daripada bangsa lain, pertumbuhan ekonomi bangsa lain, pembukaan lapangan market kita juga seperti ini udah waktunya kita mengisi kemerdekaan ini dengan berdaulat tanpa berarti kita memusuhi bangsa lain, tetapi apa? Kita membangun ekosistem kita. Mereka ikut kita. Seperti kemarin Presiden menyampaikan, oh nikel di WTCon, ya udah kita hadapi. Ya kan? Kapan kita bisa maju gitu? Bagaimana bangsa Taiwan menciptakan terobosan dengan menciptakan software chip-chip itu? Mereka menjadi bagian dari kemajuan. Ketika bangsa Korea mendorong dengan teknologi, ya kan? Nah itu masa kita nggak boleh? Masa sumber daya alam kita diambil terus itu? Market kita yang besar cuman diambil terus. Mau kemana? Nah itu yang saya bilang, merdeka dengan berdaulat. Diisi dengan sebuah ekosistem yang kuat. Dengan supply chain rantai pasok yang kuat. Yang saling menguntungkan. Bukan merugikan Indonesia, saling menguntungkan. Supaya apa? Kita bisa mendorong Indonesia yang maju, kita sudah sebutkan. Tapi juga apa? Makmur. Harus makmur gitu. Jangan hanya kemajuan ini hanya dirasakan berbagai pihak-pihak tertentu. Ini harus yang makmur gitu. Dan yang pasti harus mendunia. Ya, mendunia itu karena kenapa? Kita ini 2045 udah jadi pemain dunia. Makanya tadi G20 apa? Saya bilang ini bukan hanya menempatkan kita jadi negara maju dilihat, tapi berkompetisi dan harus menang. Itu kuncinya. Dan harus menang. Karena kita ini orang olahraga, jadi kalau kompetisi harus menang gitu, ya kan? Nah, dengan baik ya, dengan baik. Dan problem dan saya tipe pemimpin yang namanya problem itu saya hadapi. Ya, jangan kita menghindar dari masalah. Jadi saya selalu punya filosofi kita atasi. Jadi ada masalah kita atasi. Apa yang diminta Bapak Presiden mengenai sepak bola kemarin, mengenai tadi dihukum atau kemarin kanjuran, kita atasi. Ya, masalah isu COVID kita atasi. Ya, kita beli vaksin duluan, kita ciptain vaksin duluan sekarang. Jangan dibilang beli nih, cipta. Nah, ini kita harus lakukan. Nah, isu pangan ke depan kita atasi. Ya, kita sudah meminta kalau percaya udahlah berikan dana ke BUMN untuk menjadi off taker, jadi membeli hasil pertanian yang disepakati misalnya padi, jagung, sawit, tebu ya. Tapi ini kembali bukan ngasih uang, tapi ngasih apa? Pancing. Supaya pancingnya bisa cari ikan lagi. Dananya taruh di Himbara. Himbara nanti bekerja sama BUMN, kita menjadi pembelinya, para petani. Jadi harga ini seimbang, jangan ketika harga ada Natal, ada Lebaran, harganya justru naik. Gitu. Nah ini yang kita harus jaga. Tidak mudah, perlu proses 2-3 tahun ke depan. Negara lain seperti Amerika, Thanksgiving harganya nggak naik. Ya. Harusnya di Indonesia juga gitu dong, setiap Lebaran. Bisa, asal kita sama-sama mau terbuka. Jangan membuat policy kebijakan yang saling justru mengikat. Justru harus yang saling mendukung, gotong royong dan solusi. Wah, ini senang sekali bisa ngobrol-ngobrol buat obrolan malam, sore-sore menjelang malam di Solo bersama dengan lagi malam kok ini. Pak Erick Thohir. Jadi ada kata-kata yang dibisikkan oleh semesta kepada saya. Katanya gini ya, Pak Erick itu bisa menyelesaikan, tidak ada masalah besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Erick Thohir dan tidak ada masalah kecil yang dilewatkan oleh Erick Thohir. Attention to detail, detail sekali. Tadi mungkin nggak sempat ditangkap sama kamera, tapi mau jalan tuh ada keset, Pak Erick masih tetap bisa, wah ini nggak boleh kelihatan sama pemirsa, ini pemirsa BTV harus lihat yang ciamik di layar. Pak Erick terima kasih sudah menerima kami di tempat yang sangat cantik ini. Ya nanti ini kita kayaknya berkah lah, berkah. Mudah-mudahan ini berkah buat Solo lah. Amin. Jadi ada inilah para wisata baru di Tokyo, di Solo. Di Solo. Ini berasa di Eropa tapi tetap kerasa kita ada di tanah Jawa gitu. Pak Erick sehat selalu, terima kasih sudah hadir di obrolan malam. Saya juga mau ucapkan terima kasih buat Anda sudah nonton kami. Saya Christian Grich, sampai jumpa.